keluh kesah artinya yang tidak tahu orang banyak ya perihal keadaanmu di beberapa tahun belakangan ini? Aduh, bingung sebenarnya, maksudnya sampai hari ini aku ketemu sama teman-teman semua. Sebenarnya podcast sama Kak Ferdi Elemen tuh aku cuma sharing aja, maksudnya awalnya tuh ketemu ngobrol, terus akhirnya banyak pertanyaan, akhirnya Kak Ferdi nanya kenapa sih selama ini tuh nggak keluar, kenapa? Kayaknya aku nggak mungkin harus bohong lagi, maksudnya alasan ini, alasan itu, alasan ini. Jadi akhirnya aku cerita gini loh keadaannya, bahwa selama ini terutama di 2010 aku mengalami memang kejadian yang cukup kurang menyenangkan, terutama di keluarga aku. Jadi aku mengalami bangkrut lah ya, finansial, sampai aku akhirnya harus berpindah kehidupan dari yang tadinya aku bilangnya dunia fantasi, sampai akhirnya aku bisa menjalani kehidupan yang sebelumnya nggak pernah terpikir sama aku bahwa aku bakal ada di titik itu. Jadi aku sebenarnya jujur aku berat banget sharing tentang hal ini, karena ini cukup aku tutupin hampir 12 tahun lamanya gitu. Dan aku nggak mau juga membuka ini sebenarnya untuk seperti mencari sensasi atau mengkasihani. Jujur aku ini wawancara gini juga aku masih bingung, karena aku nggak terbiasa untuk membahas tentang profil aku atau keluarga ya gitu. Jadi itu yang aku jalanin 2010 sampai detik ini. Aku masih jadi anak yang berjuang sampai terakhir mama meninggal 3 tahun. Aku masih susah payah untuk ngobatin, dan sekarang masih tinggal di kos untuk berjuang. Tapi aku malu sebenarnya cerita gini, sumpah aku malu, maksudnya karena mungkin teman-teman tahu lah bahwa aku selalu kalau ketemu teman-teman selalu mencoba untuk menjadi everything is gonna be okay gitu, maksudnya pengen selalu berbagi. Tapi aku terharu sih, maksudnya teman-teman sampai datang ke sini, maksudnya terima cerita aku ini dan masih mau interview aku, dan ya itulah keadaan aku sekarang. Mas, apa sih penyebabnya, Mas? Bisa diceritakan sedikit flashback? Ya, jadi 2010 tepatnya, kalau aku boleh cerita, kita ngalamin satu kejadian yang valid dalam bisnis. Tapi ada faktor yang aku juga nggak bisa tutupin. Jadi di rumah tuh pernah kejadian bola api jatuh, terus pajangan di rumahku tuh tiba-tiba runtuh tanpa sebab, sampai belingnya tuh kayak pasir-pasir. Terus mama sempat mengalami ya nggak inget siapapun, keluar dari kamar mandi tanpa busana, sampai tidur di bawah di samping rel kereta api sama papa. Jadi itu udah dialamin. Tapi sekali lagi aku maaf nggak mau masuk ke dalam hal yang bisnis atau menyalahkan siapapun. Terus akhirnya kerugian bisnis sampai semalam tuh bisa 12 miliar. Mungkin kalau orang-orang yang mengalami pada saat itu berpartneran sama papa atau mamaku, mungkin mereka tahu lah ceritanya. Tapi kembali lagi bahwa itu yang menyebabkan berpindahnya dari kehidupan dunia fantasi, tiba-tiba aku menjalani kehidupan yang dimana aku sewa rumah itu kalau nggak salah 500.000. Terus aku di situ sama mama papa, adikku bersama di rumah temennya diungsikan, kakakku menjalani kerjaannya. Terus aku dapat kontrak dari Parahayu 2010 dikasih uang 5 juta sama Parahayu. Terus aku habis itu tinggal di rumah DJ Sumantri. Aku ikut sama dia, tiba-tiba aku ditawarin lagu untuk bikin lagu Syahrini. Kalau yang telah memilih aku dibayar 15 juta. Aku pindahin rumah ke mama papa ke sebelahnya. Tapi di situ aku masih dalam proses dikejar sana sini, karena kita nggak bisa bayar tenan. Aku nggak ngerti sih detailnya, karena aku tidak berani menanyakan pada saat itu ke mama papa, karena
kondisi mama juga lagi unstabil, papa juga harus ngurus kesana sini. Jadi waktu berita ini keluar juga tadi aku teleponan sama papa cuma bilang ya nggak apa-apa, akhirnya semua orang berhak tahu cerita kita yang sesungguhnya. Tapi kata papa dalam bisnisnya intinya kita hancur, ya tidak ada lah yang mau seperti ini. Jadi itu yang terjadi sampai aku aset rumah semua nggak ada, mobil nggak ada. Aku tuh jadi kalau boleh cerita sedikit, aku tuh lagi main PlayStation. Ini pokoknya jam 4 sore. Aku diajak ke rumah tante, aku cuma pakai baju, bawa tas pinggang. Aku ke rumah tante sampai detik hari ini pun aku udah nggak balik ke rumah aku lagi. Ibaratnya, bukan ibaratnya, seperti itu. Aku nggak tahu detailnya kenapa. Terus sekarang aku kalau lewat rumah itu udah ditempatin sama orang yang aku nggak tahu notabene itu siapa atau bagaimana. Di situ ada jam aku, mobil aku masih ada, ibarat gitu. Jadi di situ kita 3 tahun benar-benar ngumpet, takut dari mana-mana karena mama juga selalu bilang almarhum, hati-hati mas, nanti ketahuan teman media, nanti tahu kamu lagi susah apa segala macam. Itu yang selalu khawatir. Tapi itu buat aku juga satu pelajaran. Aku ngerti pasti mama maksudnya juga nggak mau menceritakan kesusahan. Banyak juga teman-teman yang bilang bahwa kenapa nggak cerita dari dulu. Nah sebenarnya nggak ada niat aku untuk menceritakan tentang kehidupan aku dan keluarga aku, karena ini kan termasuk dengan apa ya, rahasia atau aib keluarga ya, yang dan aku juga berkarya di industri. Dua teman-teman tahu aku nggak pernah mau jual tentang cerita seperti ini. Jadi akhirnya pas kemarin di podcast ya kejadian seperti ini, bangkrut bisnis, aku dalam keadaan yang aku nggak mau nyebut aku susah. Aku sekarang sudah beranjak lebih baik. Alhamdulillah awal tahun ini aku sudah dapat 2 kerjaan nyanyi kemarin, walaupun budgetnya masih ya biasa, buat yang penting aku bisa survive. Terus beberapa tahun ini juga aku lumayan mau survive dibanding 2010, 11, 12, 13 itu bener-bener aku yang luar biasa. Waktu aku bikinin lagu Sehari ini juga aku ikut press con sama teman-teman, aku bisa senyum-senyum padahal di rumah tuh lagi dikejar orang, lagi apa segala macam ya. Pilotnya itu rumah disita bank atau jadi nggak ada urusan sama bank. Jadi aku tidak tahu secara detail ya, tapi jadi kita tuh mama tuh adalah salah satu eksibitor. Terus kita di salah satu perusahaan, terus kita bikin pameran, kita pilot. Jadi aku nggak ngerti semenjak kejadian bola api itu tiba-tiba kita bisnis satu malam rugi, kita bisnis ini rugi di dalam eksibitor itu pameran. Jadi nggak tahu kenapa, aku pun bingung. Maksudnya gini, kok bisnis bisa sampai rumah semua habis, mobil semua habis, sampai ibaratnya minus. Nah itu pun sampai sekarang juga masih teka-teki buat aku. Tapi papa mama selalu bilang kita tidak ada urusan sama uang orang atau apa. Jadi mungkin aku nggak ngerti lah, kalau pameran itu kan kita kayak misalnya pameran PRJ, kita kan harus bayar sekian puluh miliar untuk sewa tempat, untuk ini. Tiba-tiba pesertanya udah oke, tiba-tiba peserta nggak bayar ya, kita kan harus menyelesaikan itu. Jadi berapa kali pameran dari mulai 2008, 9, 10 habis, dan benar-benar 2010 itu gone semuanya. Jadi nggak ngerti lah aku itu kenapa. Yang jelas kalau teman-teman yang bisnis pameran mungkin mereka paham lah dengan sistematis yang aku sampaikan ini. Yang biasa di eksibitor pameran mereka masih paham. Guys, menerima kenyataannya seperti apa sih? Apa? Menerima kenyataannya, kita tahu kan dengan situasi lo yang dulu dan sekarang harus. Aku sekarang jujur ya, mungkin kalau aku sekarang cerita jauh lebih better, sudah sangat menerima untuk diri aku, udah sangat menerima keadaan aku sekarang. 2010, 11, 12 tuh aku masih bengong, masih nggak tahu mau ngapain, masih berubah dalam arti kata yang biasa pergi ke mall ganti baju, terus kalau mau nyanyi pakai berlian sekian kerat, pakai anting 1 kerat, mau antingnya hilang nggak peduli apa segala macam. Tapi tiba-tiba
honor pertama aku dapat dari Parahayu sama di Sumantri, aku beli nasi padang sama papa sama pindah rumah, itu kita makan bertiga sampai nangis. Jadi mentalitiku so far sudah more sehat. Justru malah aku sekarang ketakutan lagi ketika cerita ini ke-share ke banyak orang, karena aku takut teman-temanku yang masih WA karena tahu aku orang kaya, aku bagaimana, aku takut mereka nggak nerima aku. Jadi hari ini juga aku masih berpolemik dalam arti kata serius aku harus cerita ini. Aku minta maaf sama mama dari kemarin malam, aku minta maaf sama mama, maksudnya mama maafin aku harus cerita, bukan harus, kok aku tiba-tiba cerita ini ya ma di podcast itu, dan sekarang semua orang tahu keadaan kita yang kemarin. Mudah-mudahan mama juga di alam sana maafin Resa, dalam arti kata aku nggak mau buka aib, bukan maksudku buka aib keluarga, tapi mungkin ini juga aku akan lebih lega ketika aku diundang ke siapa, aku bernyanyi, ketika aku gak harus maaf ya, maksudnya pura-pura cari-cari baju yang mirip-mirip aslinya supaya bagus, supaya terlihat gitu sampai gitu. Tapi sekarang honestly jujur teman-teman, aku nggak perlu sibuk lagi kalau mau kemana harus sewa mobil, harus berdandan sok rapi, harus mau ketemu ini gimana nih, kita nggak punya duit, nanti kalau minum traktir gimana apa segala macam. Aku cuman mau rilis itu, siap mau teman-temanku nggak mau berteman lagi lah sama Resa ternyata bukan anak orang kaya lagi apa ya, dan kalau yang terima aku sekarang keadaan kayak gini alhamdulillah itu. Tapi aku tenangnya di posisi itu, jadi aku nggak harus berpura-pura jadi orang kaya lagi lah ibaratnya gitu, karena aku kayak di media sosial selalu nunjukin bahwa aku tidak mau nunjukin kesusahan, aku harus tetap nunjukin bahwa everything oke, foto di mobil walaupun di parkiran mobil orang, Lamborghini apa segala foto orang. Serius, yang Lamborghini sama Porsche itu punyanya Bang Jamil, bukan punyaku. Itu aku dalam keadaan udah susah. Berapa lama proses, maksudnya menganggap kamu masih kaya gitu, berapa lama proses jalan? Tahun 2 tahun pertama pada saat itu masih, aku bukan menganggap aku kaya, aku masih berpikir bahwa ini jangan-jangan papa mama lagi ngerjain aku nih, lagi ngerjain anak-anak nih, disuruh susah apa segala, sampai berpikir. Tapi lama-lama kok ngerjainnya lama banget ya, kok sampai tiba-tiba mama bener-bener dikejar orang, ditagih harus bayar ini. Tapi alhamdulillah saya tegasin di sini semuanya sudah oke. Saya udah nggak ada dikejar terhadap bisnis yang lain. Paling saya masih punya hutang beberapa dengan teman-teman, atau yang belum, kemarin saya pinjemin uang belum saya bayar, tapi mereka mengerti karena keadaan saya. Jadi tapi kalau untuk yang hutang bisnisnya semua alhamdulillah di 2014 semuanya sudah